Daud Nuruddin Aranili. Nah, itu termasuk ada konflik di situ, bahkan saling menyerang ya, saling menyerang karya ya khususnya itu. Jadi menyalahkan sehingga muncullah keresahan di tengah-tengah masyarakat awam saat itu, bahwasanya apa yang harus mereka anut dalam beragama Islam saat itu. Dan ini kan menjadi satu hal yang berpengaruh. Karena apa? Karena orang-orang ini mereka bertindak sebagai mufti. Jadi saat itu mufti itu memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia Melayu yang menganut agama Islam. Nah, teman-teman perlu diketahui pada masa ini kira-kira sudah ada penjajahan belum di Indonesia? Sudah ada. Terbukti dari apa? Ingat kisah kemarin ketika Hamzah Mansuri kenapa balik lagi ya setelah ditolak ya kan, itu karena kebanyakan dikuasai oleh kerajaan Portugis. Jadi saat itu masih dalam kekuasaan kerajaan Portugis, di mana ketika berdakwah itu masih memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Bahkan nanti sampai ke bawah, karena mulai masa kemerdekaan, ya itu penyebaran hadis juga masih mengalami pergolakan. Jadi setelah abad ke-20 nanti kita akan belajar bagaimana ulama hadis ketika melakukan pengajaran, mereka bersiap juga membawa senjata yang tiba-tiba Belanda itu menyerang. Jadi luar biasa. Sekarang kita termasuk orang-orang yang bersyukur belajar merdeka, tetapi sendiri itu sebenarnya terjajah. Kenapa? Terjajah tidak secara penjajah, tetapi kita terjajah dengan nafsu sendiri. Makanya nih, lagi belajar ada yang ngantuk, lagi belajar ada yang nggak fokus, ada yang nggak mencatat. Nah itu artinya apa? Kalian itu terjajah sama diri sendiri. Ribet banget sih nyatet, ya kan? Ribet banget sih bikin resume, bikin rangkuman. Itu artinya apa? Ya tadi menjajah diri sendiri, padahal misalnya dari rules pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan ya memiliki catatan dan pemahaman. Karena apa? Orang biasanya mampu mengingat sesuatu setelah menulis. Jadi al ilmu kat apa ingat? Al ilmu kat ada yang kasoi. Jadi ilmu itu seperti burung, kalau tidak diikat dia akan lepas. Jadi ilmu itu kalau tidak dicatat dia akan pergi. Makanya penting yang namanya pencatatan, penting yang namanya penulisan, penting yang makanya kenapa hadis itu ada sejarah kodifikasinya. Kalian belajar sejarah kodifikasi hadis, sejarah pencatatan hadis. Nah, hadis bayangkan kalau tidak dicatat pada masa itu oleh para sahabat, itu tidak sampai ke kita sekarang. Karena apa? Mereka yang hafal dengan hadis Rasulullah itu memiliki umur yang tidak panjang, dan umurnya itu tidak mungkin sampai di masa kita sekarang ini. Kalau tidak dicatat, bagaimana kita mau tahu hadis Rasulullah? Ya kan? Nah, karena itu pencatatan itu penting. Ya. Kalau sesuatu sudah dicatat, biasanya itu ingat, minimal pernah tahu. Coba kita lihat buku yang kemarin teman-teman sudah beli di halaman 63. Tahu ya? Itu ada sejarah bagaimana hadis itu ada. Nah, ini sedikit mengingatkan saja. Baru dibuka.
tadi sudah disebutkan oleh temannya. Ini terminologi itu apa sih? Istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis. Kayak misalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis mursal, tadi disebutkan juga dengan hadis maudhu. Nah, itu semua ada sejarahnya, Kak. Tiba-tiba muncul lahirlah istilah itu. Jadi term itu artinya istilah. Istilah sahih, hasan, dhaif dan berikut pembagiannya. Sebagaimana juga istilah dalam disiplin ilmu yang lain itu pasti ada sejarahnya. Jadi saat itu ketika sahabat bertanya tentang satu hal, mereka itu kan, kalau kita kan membuka kitab utama, ya kan? Kitab utama apa? Ya Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Nah, hadis yang kita buka adalah kitab utama juga, yang isinya adalah berisi tentang hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang memiliki kualitas bisa diamalkan. Nah, pada zaman sahabat itu kan mereka tidak memerlukan itu. Ketika ada satu permasalahan apapun, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Kalaupun tidak ketemu dengan Rasulullah, mereka ketemu dengan istrinya, yaitu Aisyah. Jadi makanya salah satu yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah Aisyah. Karena Aisyah adalah istri yang cerdas, ya, yang pintar, yang bisa untuk dijadikan sebagai sumber setelah pertanyaan misalnya Rasulullah saat tidur, ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan ternyata itulah yang disebut dengan adab. Adab dalam Islam adalah mencontoh bagaimana Rasulullah berkehidupan. Bagaimana adab makan yang baik? Oh, Rasulullah ketika makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena ternyata tangan kiri adalah sesuatu yang tidak baik, ya, untuk hal-hal yang sifatnya kotor. Tahu dari mana kita selain penalaran manusia? Ya, dari contoh sebagaimana yang hadis bunyikan. Nah, di sini ada sejarahnya nih, bagaimana muncul istilah-istilah hadis tadi yang sudah disebutkan oleh presenter, ya, makalah. Ada istilah apa? Sahih, apa? Memenuhi syarat kualitas hadis sahih. Kualitas hadis sahih yang paling tinggi adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan oleh ulama bahwasanya kriteria kesahihan hadis yang paling tinggi adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Bukhari. Apa saja? Yang pertama, sanadnya bersambung. Ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Yang kedua, dari riwayatnya bersifat adil. Terus tidak janggal musyad. Laisa munakata, tidak ada kejanggalan, tidak ada keraguan. Terus tidak dari ilmu dan tidak ada ilat. Nah, kemudian kalau hasan itu sama kualitasnya dengan sahih, hanya saja tingkat kedobitannya yang lebih rendah. Jadi kalau dobitnya hadis sahih itu sempurna, jadi bagus banget, hafalannya itu kuat banget. Dobit itu punya hafalan, daya ingat yang kuat, yang tajam, yang sempurna. Nah, tapi kalau hasan sedikit tingkat kedobitannya itu daripada sahih tadi. Jadi artinya memiliki kualitas yang lebih kecil daripada yang hasan. Nah, kalau maudhu itu apa? Tadi kan kemudian nyebut, ya. Maudhu itu apa? Nah, maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Nah, maudhu itu hadis yang dibuat-buat, yang diada-adakan.
dibikin oleh seorang pembohong, ya, para pendusta. Jadi itu bukan hadis tapi disebutnya hadis. Padahal Rasulullah tidak berucap seperti itu. Nah itu disebut hadis maudhu. Hadis dhaif dan hadis maudhu itu tidak boleh diamalkan. Hadisnya ada di buku ini ya, maka dibaca. Ini yang kita sekarang ini ada di halaman 63, nanti bisa dibaca. Nah teman-teman lihat nih dari daftar isi. Istilah hadis istilah hadis dhaif itu banyak ya, termasuk istilah hadis sahih. Sahih itu banyak, ada sahih li ghairihi, ya kan. Kemudian setelah sahih ada tingkatannya yaitu hasan. Hadis hasan ternyata banyak lagi kriterianya, ya kan. Jadi hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Jadi hadis itu kualitasnya hanya ada dua. Ruang garis besar. Yang pertama adalah hadis yang makbul hadis yang diterima, ya, yaitu hadis sahih, hadis hasan. Dan yang kedua hadis yang ditolak, yaitu hadis dhaif dan dhaif, ya, mardud itu. Nah, dhaif itu anakannya banyak. Nah, salah satunya adalah maudhu. Banyak nih ya pembagian hadis dhaif. Dhaif secara matan dan dhaif secara sanad. Teman-teman udah belajar hadis kan? Tahu kan? Jadi kalau saya ngomong matan, ngomong sanad, itu paham? Matan itu apa? Isi hadisnya, bunyinya. Jadi kadang ada kesalahan atau dhaif secara matan, secara isinya. Tetapi ternyata dari sanad dia benar. Nah itu bagaimana? Nah itu ada ilmunya lagi yang merumuskan apakah hadis ini bisa digunakan atau tidak. Nah makanya penting yang namanya mentakhrij hadis. Bagaimana cara mentakhrij hadis? Dengan melihat satu-satu sanadnya, rawinya dipretelin satu-satu. Nah kemudian mencari periwayatan dari jalur lain. Nah, kalau ketemu, berarti bisa jadi ini dhaifnya secara matannya saja, maka bisa ditolong untuk dibenarkan. Misalnya dia keseleo ngomong atau ada kata yang kurang misalnya, atau menggunakan istilah yang berbeda dari periwayatan yang lain. Periwayatan itu kan jalurnya banyak ya, ada A, B, C, D, E. Nah satu jalur ini bisa isinya 3 perawi, 2 orang, 5 orang. Nah itu banyak sekali. Nah ketika ada perdebatan secara isi, nah maka harus ditahrij, harus dilihat secara keseluruhan. Gitu. Jadi ada kualitas hadis yang dhaif tapi masih bisa digunakan, tapi tadi syaratnya harus melihat dulu, ya, dia lemahnya itu dari segi apa. Paham ya? Paham Bu. Nah, harus paham. Kalau nggak paham dicari paham. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ini bukunya terpakai di mata kuliah hadis di mana saja. Bahkan mahasiswa yang sebelumnya bilang itu ini enak banget bukunya. Jadi kita tinggal belajar pakai satu buku tapi bisa memuat banget. Karena buku ini kan memang aslinya itu adalah buku tesis ya. Jadi tugas tesis, hasil karya tugas akhir kemudian dibukukan karena materinya berkenaan. Jadi pokok-pokoknya itu tercantum dalam satu. Udah pada bayar? Sudah. Yang belum bayar nabung. Kan mahalan ini kan jamisnya pas naik kelasnya daripada bukunya. Jadi Oke, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang
Jadi munculnya istilah-istilah hadis yang bohong itu pada masa Rasulullah itu sudah mulai ada. Tetapi enaknya pada saat itu kan Rasulullahnya masih ada. Jadi sahabat ketika menemukan perkataan yang berbeda, dia langsung cek dan dicek, langsung konfirmasi kepada Rasulullah apakah ini benar. Kalau benar Rasulullah biasa benar sodakta gitu kan. Atau kalau misalnya bohong, Rasulullah bilang saya tidak pernah bilang itu. Berarti sahabat bilang oh kata dia bohong, ya kan? Dia tukang bohong. Karena apa? Setelah saya tanya Rasulullah tidak berkata demikian. Jadi mulai ada. Tetapi isu-isu kebohongan hadis itu tidak dimunculkan, ya, atau tidak disebut sebagai sesuatu yang baru berada di sekitar lingkungan sahabat saja, belum masuk ke dalam pembahasan. Nah, terakhir pada masa Rasulullah atau setelah peperangan apa itu ya, banyak sahabat yang hafal Quran dan hafal hadis banyak yang meninggal. Kemudian sahabat mengajukan untuk izin bahwasannya boleh menuliskan hadis-hadis yang memang berasal dari Rasulullah. Rasulullah awalnya itu keberatan karena apa? Khawatir, takut umat itu tercampur antara kalamullah dengan kalam Rasulullah. Tetapi sahabat meyakinkan kalau sesudah penulisan Al-Quran ini selesai, ya kan, pada waktu itu, kemudian Rasulullah baru mengizinkan dengan alasan yang disampaikan oleh sahabat tadi, ya kan, kalau tidak ditulis, ya kan, maka masa setelah kita tidak tahu apa-apa yang Rasulullah sampaikan. Maka penulisan hadis pun saat itu Rasulullah ya tidak mau, ya, kemudian dibujuk oleh sahabat, kemudian diberikan, dan Rasulullah meminta petunjuk. Ternyata Allah memudahkan semua penulisan hadis. Maka muncullah awal mula sejarah pengkualifikasian hadis, sejarah awal mula hadis ditulis. Nah, dari situ sahabat langsung menuliskan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah. Agar apa? Sahabat setelahnya tabi'in, ya kan? Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in sampai ke bawah para pengikut tabi'in itu baru mulai mengklasifikasikan. Oh, ini hadis yang berasal dari Rasulullah. Oh, ini ada hadis-hadis yang diragukan. Maka dicari kebenarannya, apakah benar atau tidak. Dicek and dicek sampai sahabat yang saat itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu ada di awal mula kemunculan hadis itu, ya. Di hadis maudhu juga. Oke, saya mau tanya, selama 2 pekan ini teman-teman sudah merasakan kuliah dengan saya. Artinya pastinya ada aturan, ada rules, ya, di situ ada cara, ya. Selama kalian kuliah dengan saya 2 pekan ini, dan bagaimana teman-teman itu mampu atau tidak, dan maksimal atau tidak dalam menerima pembelajaran yang sudah berlangsung. Kira-kira gimana? Bisa diikuti, ya? Cara-caranya bisa diikuti, ya. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah ada inti, ya. Ada inti yang harus kalian capai setiap pertemuan mata kuliahnya, bukan setiap semester, ya. Setiap mata kuliahnya. Jadi ketika belajar ketika belajar studi hadis di Indonesia, keluar materi, setelah keluar kelas ini tuh ada sesuatu yang harus kalian capai. Nah, itulah yang menjadi inti dari perkuliahan. Apa itu? Kalau mata kuliah ini mengenal tokohnya, tahunnya, terus apa lagi? Asalnya, riwayatnya, kitabnya yang berkaitan dengan hadis, kemudian pemikiran utamanya, alirannya atau
madhabnya, pengikut penganut torekot apa. Sudah, itu yang terpenting. Jadi harapan saya dari catatan kecil yang teman-teman buat, pencapaiannya adalah teman-teman sudah dapatkan inti-intinya saja. Jadi masalah keterangan yang lainnya itu sebagai pendukung dari materi utama, dan itu bisa diikuti ya, insya Allah. Bisa ya? Nah, selama 2 pekan ini artinya kalian sudah mendapatkan poin utamanya. Sementara poin pendukungnya bisa kalian tambahkan dengan buku yang sudah kemarin teman-teman wakafkan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Gimana? Jadi bisa diikuti ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang merasa keberatan atau merasa sulit ya ketika pembelajaran sehingga dia nggak dapat apa-apa. Itu sayang, rugi. Kalau misalnya ibu saya nggak bisa nulis cepat atau apa, makanya kan sebenarnya nulisnya itu nggak harus rapi gitu, nggak. Kalian bikin kode aja kayak tadi misalnya tahun ini kasih garis, oh ini gitu aja. Jadi saya tidak menuntut untuk rapi. Yang saya tuntut itu hanya ditulis, poin-poinnya tersampaikan. Mau tulisannya berantakan, mau kalian pakai garis-garis, mau kalian pakai mapping, mau kalian pakai kode, nah itu boleh, silahkan. Karena apa? Yang penting kalian paham. Tulisan itu kan untuk memancing ingatan. Lain halnya kalau diketik pun saya nggak tahu ya gimana. Cuma kalau diketik kan gampang, copy paste dari buka Google apa ya kan, belum tentu baca. Karena pengalaman sebelumnya dia asal comot aja ya kan, akhirnya apa, paragraf satu dengan paragraf yang lainnya nggak nyambung. Yang paragraf pertama dia nulis apa, kedua apa, itu apa, ketahuan nyolongnya itu nggak kurang lihai ya kan? Copy paste itu kurang mahir dia, sehingga tidak mungkin, asal dicomot saja. Nah itu saya harapkan di semester ini, kelas ini minimal teman-teman tahu lah sejarahnya, meskipun 1-2 ada yang diingat, karena kan sungguh-sungguh dalam mencatat. Dituntut juga untuk menghargai teman-teman yang sedang presentasi. Karena nggak enak ya kalau ngomong nggak dihargai. Enak nggak kalian kalau ngomong udah bikin makalahnya berdarah-darah ya kan, sampai begadang-begadang ya kan, misalnya sambil susah-susah ya kan, tiba-tiba pas hari presentasi dicuekin. Ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus, ada yang mainan HP ya kan. Nah, itu kan nggak imbang antara yang diperjuangkan dengan yang berjuang. Kalian harus menghargai, kalian ini sedang diperjuangkan oleh para presenter ya, oleh para pemakalah. Karena di posisi ketika kalian besok menjadi pemakalah ya kan, merasakan seperti itu kan ya, jadinya nggak ikhlas. Ya Allah, aku bikin udah susah-susah ya kan, 10 kitab udah gue turunin misalnya kan ya, udah ngerjainnya di 3 perpustakaan besar ya kan, ikhlas, temennya pada abai, pada cuek, pada ngantuk ya kan, pada bodoh amat. Nah, itu kan menyakitkan. Jadi harapannya itu adalah saling menghargai. Teman-teman menghargai yang sedang mencatat dengan apa? Memberikan asupan yang terbaik. Jadi jangan ngasal ngasih catatan. Karena apa? Satu kelas ini bertumpu kepada 3 orang ini. Kalau 3 orang ini memberikan informasi yang sedikit, maka sedikitlah yang didapatkan. Kalau yang diberikan banyak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini misalnya, ya maka mendapatkan yang banyak pula. Maka diperkaya dengan buku ya itu. Untuk hari ini ada di halaman 65, ada di halaman 70 berapa itu. Nah itu bisa ditambahkan untuk catatan-catatan kecil ya. Tiap kuliah di bawah ya.
saya, hadis Pak Sofyan. Nah, itu kan ada. Ada yang mau sampaikan lagi? Sudah? Ada yang mau tanya? Presenter belum makalah belum tanya. Ada yang mau tanya untuk makalahnya? Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Coba diulang dari pertama, di resume. Tanya ke mereka sekarang. Mereka nggak mau tanya, sekarang kamu yang tanya ke mereka. Tahun berapa Abdul Rauf itu? Tahun berapa? 16-15. Berasal dari mana? Suro. Oh, daerah mana? Daerah mana? Kok Aceh? Suro kok Aceh? Daerah Singkil. Daerah Singkil Aceh, makanya namanya Abdul Rauf As-Singkil. Jadi dinisbahkan kepada daerah kelahiran. Kemudian asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Singkil Aceh. Ya udah itu doang dibalik-balik. Ya kan? Kemudian rihlah ilmiahnya kemana saja? Aceh, Qatar, Yaman, Jeddah, Makkah, Madinah. Jeddah, Makkah, Madinah, Doha, Aceh. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili dan Hamzah Fansuri, Nurul bin Al-Andiri, mereka itu bukan orang susah. Mereka orang apa? Mereka orang terpandang. Mereka orang yang mempunyai pengaruh. Orang tuanya juga mempunyai pengaruh di masyarakat saat itu. Baik itu yang punya sekolah ataupun seorang pedagang, seorang saudagar kaya. Ya. Kenapa? Yaitu pernah saya katakan sama teman-teman yang kemarin. Jadi kalau mau punya kualitas keturunan yang baik, maka kita sebagai orang tua yang akan mempunyai keturunan juga harus baik. Nah, misalnya nih, Abdul Rauf As-Singkili berasal dari apa? Seorang ayah yang ulama saat itu, ulama besar, memiliki sekolah yang pandai berbahasa Arab. Nah, jadi wajar kalau kualitas atau keturunannya pun seperti Abdul Rauf As-Singkili. Nah, belajar dari satu negara ke negara yang lain itu murah nggak? Nggak murah. Dan tidak dengan pesawat. Saat itu dengan apa? Kapal. Ya. Pesawat itu masih kapan itu pesawat aja? Ya kan? Nah, jadi saat itu dengan berlayar, ya, dengan berlayar. Jadi bayangin dulu, apalagi ketika Imam Bukhari pengembaraannya dalam mencari hadis, ya kan? Dari satu guru ke guru yang lain, dari satu sahabat ke sahabat yang lain, dari satu tabiin ke tabiin yang lain, berbeda tempat, berbeda negara, dan banyak sekali mendapatkan hadis yang dibayangkan. Berapa orang yang ditemui? Itu dengan apa saat itu? Dengan onta, ya kan? Ada dengan kuda. Ada lagi saat itu sudah mulai adanya transportasi kayak misalnya kapal laut tadi ya, disebutnya dulu. Ada ceritanya. Tidak semudah sekarang. Teman-teman mau ke kampus naik Gojek dari depan pintu kos-kosan ke depan pintu kampus, gampang banget sekarang, ya kan? Kamu syukur. Pengembaraan nilai ilmiah. Kemudian siapa gurunya? Guru yang paling berpengaruh dalam bidang hadis itu siapa? Ibrahim bin Abdullah. Syekh Ibrahim Bin Abdullah. Syekh Ibrahim. Kalau dari segi tasawufnya siapa? Syekh Ahmad Torekotnya apa? Salidi.
belum ya? Untuk Membedakan masalah tentang tentang umat yang terpecah karena pemahaman wujudiyah tadi, gitu ya. Kemudian apa? Abdul Rauf As-Singkili ini memiliki karya fenomenal dan disebut sebagai karya pertama di Indonesia. Itu apa? Kitab tafsir. Kitab tafsir apa? Yaitu kitab terjemah, yaitu terjemah Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Muridnya siapa saja yang memiliki pengaruh? Oke, bisa baca tulisannya kan? Bisa. Tulisan kalian. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan.